Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Abdikom yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini menjadikan kita insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang patut kita renungkan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa kita temui pada kitab hadis Sahih Muslim nomor 81. Maknanya begini, la tadkhulunal jannah, tidak akan kamu itu bisa masuk surga hatta tu'minu, kecuali kalian menjadi orang beriman. Maka amal ibadah apapun, sedahsyat apapun, mungkin pernah sedekah banyak, mungkin pernah ibadah haji beberapa kali, mungkin juga puasanya juga banyak, tapi kalau dia tidak membawa iman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga tidak diperkenankan untuk dimasuki. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dapat disebut sebagai orang yang beriman kecuali kalian rukun. Hatta itu artinya sehingga, tapi kalau di depannya ada la atau semua kata yang bermakna negatif, hatta itu bermakna kecuali. Sehingga kalian tidak dapat disebut sebagai orang yang beriman kecuali kalian rukun. Rukun satu sama lain. Jadi kalau orang tua harus rukun dengan anaknya. Jangan sampai orang tua tidak rukun dengan anak. Karena kalau sampai orang tua tidak rukun dengan anak, pertama, anak itu akan kehilangan tempat untuk mendapat petunjuk. Dari yang tadinya bisa berdiskusi dengan orang tuanya, sekarang jadi berdiskusi dengan orang lain. Dia merasa malas untuk menanyakan hal ihwalnya kepada orang tuanya. Mendingan tanya kepada anaknya, kepada temannya. Hari ini sudah mulai banyak tuh anak yang akrab dengan temannya, tapi tidak terlalu akrab dengan orang tuanya. Orang tua pun demikian. Orang tua meskipun bapak-bapak, ibu-ibu biasa untuk bercanda, humor, guyon, tapi kalau sama anaknya belum tentu dia bisa guyon. Karena itu perlu membina kerukunan ini. Kedua, kerukunan ini penting karena orang tua itu punya peran ridho. Kalau sampai orang tua ridho, maka insya Allah Allah SWT juga ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu pada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, maka Allah juga meridhoinya. Ini bukan bermakna anaknya harus melakukan sesuatu kegiatan yang membuat orang tuanya senang, ridho. Bukan, sebetulnya arahnya ini justru ke orang tua. Yaitu usahakanlah jadi orang tua yang gampang meridhoi anak. Sehingga anak menjadi mudah mendapat ridhonya Allah. Gitu ceritanya. Jadi kalau kita jadi orang tua, mari kita gampang meridhoi anak. Selalu senang kepada anak. Nah, bagaimana kalau anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik? Nah, sebagai orang tua yang ridho, senang, cinta kepada anak, tentu tidak ikhlas anaknya seperti itu. Tapi tidak serta-merta juga dia marah. Sebab kemarahan orang tua artinya menyodorkan anak itu agar dimarahi Allah. Sebab murka Allah juga ada pada murka orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Karena itu jadi orang tua seharusnya tidak gampang untuk memurkai anaknya. Di sini perlunya saling rukun. Satu sama lain saling membutuhkan. Dan orang tua tidak lama ini juga akan menjadi orang yang tua beneran, sepuh. Dan itu nanti mereka akan diperhatikan oleh anak-anaknya. Dan orang tua yang dulunya tidak terlalu memperbaiki anaknya, tidak berbuat baik kepada anaknya dengan baik, dengan betul, maka tuanya pun dia juga diperlakukan yang sama. Karena itu biasanya orang tua yang tidak berbakti kepada orang tuanya, nanti anaknya pun kurang berbakti kepada orang tua itu. Jadi kalau ada orang tua kok merasa anaknya kurang berbakti kepada dirinya, biasanya dia sendiri tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu menyambung. Demikian pula tentang kerukunan dari relasi yang lain. Relasi antara istri dengan suami dengan istri, harus juga rukun. Beberapa orang mungkin bisa rukun dengan orang lain, tapi dengan istrinya tidak bisa rukun. Wah, itu bahaya. Dengan suami pun demikian, harus bisa rukun, dan itu pertanda orang itu memiliki iman. Bagaimanapun seorang istri itu dengan seorang suami harus hidup saling rukun, saling mencintai, dan dia akan menghasilkan anak-anak yang soleh dan solihah. Orang tua yang biasanya bentrok, istri yang bentrok dengan suami, suami bentrok dengan istri, saling tidak cocok, saling tidak setuju, itu biasanya anaknya juga akan masalah. Apalagi kalau sampai dia bikin blog di rumahnya. Oh, itu kamu tim ayah, kamu tim ibu.
Nah, itu kamu bolonya ayah, kamu bolonya ibu. Yang demikian ini tentu tidak baik. Kerukunan juga penting antara pimpinan dengan bawahan. Beberapa pimpinan yang tidak rukun dengan bawahan, di contoh paling sederhana, ada grup yang pimpinannya nggak ada di situ. Nah, itu biasanya grupnya kayak gitu tuh mudah untuk ngerasani orang yang jadi atasannya. Nah, orang yang punya bawahan pada umumnya dirasa kurang bijak kepada bawahannya. Dan orang yang punya bawahan biasanya merasa bawahannya itu malas. Nah, ini indikator ketidakrukunan itu. Padahal untuk mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan kekompakan. Satu sama lain harus saling mensupport. Tidak bisa seorang pimpinan bekerja sendiri. Dan sebaliknya, bawahan tidak bisa bekerja sendiri tanpa arahan yang jelas, tanpa difasilitasi oleh pimpinannya. Demikian pula kerukunan antara kolega, satu dengan yang lain. Karena itulah hari-hari ini kita juga punya program yang bagus kerjasama antar perguruan tinggi. Ini perguruan tinggi yang saling baik, saling rukun, hubungannya mesra, maka kedua perguruan tinggi itu dapat meraih cita-citanya, saling mengisi apa yang ada kurang di dalam masing-masing bidang perguruan tinggi itu. Demikianlah rukun itu sangat dibutuhkan. Dan insya Allah, kalau umat Islam itu merasa menjadi orang yang beriman, insya Allah dia akan rukun. Kenapa? Karena orang yang iman itu berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna percaya itu adalah tidak ada satupun yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, kecuali karena diizinkan oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa membahayakan kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, kecuali bahaya itu memang ditetapkan oleh Allah. Karena itu kalau sampai orang tidak rukun, biasanya karena dia merasa diganggu. Nah, kalau sampai ada perasaan merasa diganggu, kita juga harus sadar itu. Gangguan itu dari siapa? Nah, orang yang beriman pasti merasa bahwa tidak ada di dunia ini orang yang bisa mengganggu. Kalau ada gangguan, mestinya gangguan itu adalah atas izin Allah SWT. Itu pun sepertinya gangguan, tapi sesungguhnya bukan gangguan itu. Sesungguhnya adalah nikmat Allah yang tersembunyi. Mungkin ada orang yang sirik, mungkin ada orang yang dengki, atau tidak suka. Seseorang yang baik, meskipun difitnah, didengki, tidak sukai, kalau dia baik, dia akan tetap baik, tidak akan ada perubahan pada dirinya. Memang ada orang sementara ini mengatakan begini, kalau kamu baik, maka saya baik. Kalau kamu jahat, saya akan lebih jahat dari kamu. Oh, berarti dia itu aslinya bukan baik. Aslinya emang jahat, cuma pintar ngomong. Sehingga bisa mengklaim bahwa kalau dia itu baik. Sepertinya baik. Padahal tidak. Oleh karena itu, kalau kita termasuk orang yang demikian, segera beristighfar kepada Allah, mari kita perbaiki introspeksi kepada diri kita sendiri. Tidak usah mencari kesalahannya orang lain. Yang kita cari adalah kesalahan pada diri kita sendiri. Karena itu disebut oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang sibuk mencari kesalahan pada dirinya sendiri, sehingga tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Dengan demikian akan rukun. Karena yang dicari adalah kesalahannya diri sendiri. Misalnya kepada istri, maaf ya mbak, maaf ya dek, maaf ya. Itu perasaan untuk bersalah sehingga mau introspeksi diri kita sendiri itu jadi sangat tinggi. Tapi kalau kamu itu, kamu yang salah, kamu, nah, maka kamu ini akan menjadikan pertengkaran. Demikian pula seorang mahasiswa dengan dosennya. Kalau dia rajin menyalahkan dosennya, dosen saya ini malas, dosen saya ini nggak tahu jawabannya, dosen saya ini kurang pengalaman, dosen saya ini terlalu sibuk proyek, misalnya begitu. Selalu menyalahkan dosennya. Dan sebaliknya dosennya menyalahkan mahasiswanya. Kamu itu orang yang malas dan semacamnya. Maka tidak ketemu. Tapi kalau dia bisa mengintrospeksi diri sendiri, contoh, ada dosen merasa ada mahasiswanya dapat E. Ini pasti mahasiswa saya malas. Nah, itu berarti tidak introspeksi diri sendiri. Tapi kalau dia mengatakan bahwa apa ya dari strategi pembelajaran saya yang belum saya kerjakan, apa ya, kayaknya ada bahan yang belum saya ajarkan dengan baik. Mungkin cara saya menyampaikan yang membosankan, sehingga mereka jadi ketiduran, tidak mendengar ucapan saya. Maka kalau ada mahasiswa ramai di kelas, sesungguhnya bukan mahasiswanya yang ramai, tapi mereka mungkin bosan karena penjelasannya terlalu kadaluarsa. Betapa tidak kadaluarsa kadang sebagai pengajar itu, ya dosen itu pengalamannya dari mungkin angkatan 90 kali ya, kayak saya angkatan 90 ini, diajari oleh dosen yang angkatan 80 dari materi yang diajarkan tahun 70. Padahal kita harus mengajarkan anak angkatan 2020 ini. Maka dengan demikian kita harus menyesuaikan diri. Kalau
tidak menyesuaikan diri, maka kita akan menyampaikan informasi yang kadaluarsa, dan tentu saja orang yang mendengarnya jadi bosan. Maka orang yang bisa mengintrospeksi dirinya sendiri, masing-masing bisa mengintrospeksi diri sendiri sehingga tidak sempat mencari kesalahan orang lain, dia akan beruntung. Tercapai apa yang dia cita-citakan, tujuan pembelajarannya tercapai, tujuan institusinya tercapai, tujuan keluarganya tercapai. Insya Allah dengan cara demikian orang-orang yang beriman akan pasti rukun dengan satu sama lain. Tidak akan mencoba untuk bikin kerusuhan, tidak akan menghasut orang untuk bermusuhan dengan orang lain. Apalagi kalau berstatus sebagai penceramah, kadang-kadang hari-hari ini orang yang baik-baik aja, tenang-tenang aja, pergi ke masjid, pulang-pulang bukannya makin tenang, tapi malah musuhan sama keluarganya, sama istrinya, mungkin sama saudaranya. Tadinya berangkat pada rukun, karena mendengar ada mungkin hasutan untuk memihak sana atau memihak sini, untuk membenci etnis sana, untuk membenci etnis sini, atau untuk membenci suku tertentu. Ini berakibat orang jadi tidak rukun. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ketemu orang yang demikian, tapi saat ketemu ya kita hindari aja. Jangan sampai sering-sering bertemu orang-orang seperti itu, apalagi yang punya paham-paham yang aneh. Sering-sering kita ketemu paham yang aneh, kita sendiri jadi katut aneh. Karena kalau makin banyak informasi sampah masuk ke dalam pikiran kita, biasanya akan mudah menggeser logika kewarasan kita, sehingga dikit-dikit jadi salah paham, dikit-dikit jadi salah paham, karena sering ketemu paham yang salah. Demikian, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.